Seluruh keluarga Moore beserta dengan 2 orang anak perempuan yang ikut bersama mereka itu dibantai habis oleh orang gak dikenal. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Cherry. Geng, kita hari ini akan membahas tentang pembantaian Villisca X Murder House. Oke? Nah, kita langsung aja tanpa panjang lebar lagi nih geng ya. Nah, kisah ini terjadi pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 10 Juni di sebuah kota kecil bernama Villisca, daerah Iowa. Ada seorang warga bernama Mary Peckham memperhatikan rumah seorang warga atau tetangganya dia nih geng. Saat itu Peckham ini merasa curiga gitu. Rumah itu biasanya sering terdengar adanya aktivitas orang yang ramai seperti suara anak-anak gitu ya, suara keluarga di situ gitu. Tapi di hari itu tidak terdengar apapun. Nah, Peckham ini langsung nyamperin rumah tersebut dan mengetuk pintu rumah. Namun gak ada jawaban sama sekali geng di saat itu. Ditambah lagi rumah itu terkunci kondisinya. Pas dia mau coba buka langsung gitu ya, ternyata pintunya gak bisa dibuka. Oke geng, sebelum kita lanjut ke kontennya, gua mau nanya ke kalian dulu nih. Kalian pernah gak geng mendapatkan SMS penipuan? Kalau gue tuh sering banget geng mendapatkan SMS seperti itu. Ini salah satu contohnya nih. Kalian bisa lihat ya, ini salah satu contoh SMS penipuan. Kalian jangan sampai tertipu ya geng, hati-hati banget. Tapi kalian tahu nggak geng, ternyata nomor-nomor kayak gini nih bisa dilacak dan kalian bisa cari tahu siapa pemiliknya. Dan kalian bisa lakuin ini sendiri di rumah. Nih, gue kasih tahu caranya. Let's go. Pertama-tama kalian harus download yang namanya Get Contact. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan di App Store dan Play Store. Kalau sudah install, langsung aja kita copy dulu. Nah, ini udah kita copy. Lalu langsung kita paste nomornya. Setelah kalian copy, langsung buka aplikasi Get Contact. Dan, nah di sini langsung diminta untuk mempaste nomor yang sudah kita copy tadi. Langsung aja, dan dia akan mencari siapa pemiliknya dan, nah ini dia, langsung. Kalian udah bisa baca ya, kalian lihat ya. Nah di sini namanya itu Asriani geng. Dan ada satu lagi, nama lainnya tuh di save sama orang lain. Kita cek dia. Ternyata namanya di handphone orang lain tuh Galang 3. Berarti ini ada 2 nama. Yang satu Asriani, satu lagi Galang 3. Gampang banget kan cara melacak nomor para penipu ini geng. Jadi di Get Contact ini geng, kalian bisa melacak nomor siapapun, termasuk nomor kalian sendiri. Nih lihat nih ya. Gue bakal cek nomor gue disimpan dengan nama apa di handphone teman-teman gue atau di handphone orang lain. Kita cek nih ya. Nah, ini aja. Jerry Taufik Lizam, Jerry Psychoji loh. Jerry Taufik Video Maker Hip Hop. Wah, gila. Nah, begitu geng, kalian di Get Contact ini bisa mengecek nama kalian tuh di save apa oleh orang lain. So, ketika kita tahu nama kita itu di save apa, hal ini juga bisa kita manfaatkan untuk menghindari yang namanya kejahatan. Karena kan kita nggak tahu nih siapa aja yang berniat jahat dengan kita. Tiba-tiba dia nge-save nomor kita pakai misalkan Jerry Taufik target pembunuhan misalkan gitu. Nah, secara nggak langsung kita bisa waspada terhadap orang tersebut. Selain itu geng, di Get Contact ini juga memungkinkan kalian untuk melakukan chatting. Ini salah satu contohnya nih, ada dari Muhammad Robi. Halo Bang Jer katanya. Tuh. Jadi buat kalian tunggu apa lagi, langsung aja download Get Contact. Linknya udah gue sediakan di deskripsi dan pin komen di bawah. Let's go. Sampai akhirnya Mary Peckham ini menghubungi salah satu saudara laki-laki dari si pemilik rumah. Dan ketika saudara laki-lakinya datang, berusaha untuk membuka pintu secara paksa, betapa kagetnya mereka geng pas ngebuka pintu tersebut. Di dalam rumah tersebut, seluruh anggota keluarga Moore dalam keadaan meninggal mengerikan gitu ya. Dalam keadaan yang sangat menggenaskan. Kita back to 9 Juni 1912 di mana kejadian ini berawal bermula ya. Keluarga Moore yang terdiri dari Josiah Moore berumur 43 tahun, Sarah Moore yang berumur 39 tahun, dan keempat anak mereka yaitu Herman berumur 11 tahun, Mary 10 tahun, Arthur 7 tahun, dan yang paling kecil Paul berumur 5 tahun nih geng. Dan 2 orang anak perempuan yang ikut nginep di rumah mereka yaitu Ina Stillinger dan Lena Stillinger. Kondisinya waktu itu mereka baru saja pulang dari gereja untuk menghadiri hari anak nih geng. Dan mereka tiba di rumah pada pukul 10 malam. Tidak ada yang menyangka kalau malam itu merupakan malam yang sangat mengerikan dalam sejarah Iowa. Seluruh keluarga Moore beserta dengan 2 orang anak perempuan yang ikut bersama mereka itu dibantai habis oleh orang gak dikenal geng. Dan menurut cerita, orang gak dikenal ini membantai keluarga Moore menggunakan kapak. Serem banget dan kejam banget geng. Dari situlah kejadian ini dinamakan dengan Villisca X Murder House. Jadi sangat terkenal di kota Iowa tersebut. Diperkirakan nih geng ya, pembunuhnya itu awalnya bersembunyi di atap rumah.
sambil menunggu seluruh keluarga Moore ini tertidur. Nah, hal ini dapat dipastikan karena kalau dari posisi mayat yang ditemukan waktu itu, seluruh keluarga termasuk 2 orang anak yang bertamu ke rumah mereka itu sedang tidur posisinya. Awalnya yang dibunuh adalah orang tua dari keluarga Moore ini. Barulah setelah itu keempat anaknya serta 2 orang anak perempuan tamu mereka. Kondisi mayat yang paling menggenaskan adalah ayah dari keluarga ini, yang mana kepalanya itu dikapak sampai hilang matanya, geng. Bola matanya tuh hancur gitu ya. Sementara salah satu anak perempuan yang bernama Lena itu sempat terbangun dan melawan, geng. Hal ini bisa dilihat dari bekas luka yang terdapat di tangan Lena, itu kayak bekas luka tangkisan gitu ya. Dan juga posisi mayatnya ditemukan agak jauh dari tempat tidur ruang tamu. Lalu ada sebuah hal yang sangat aneh dan mengerikan, di mana sang pembunuh menutupi semua cermin yang ada di rumah dengan menggunakan kain hitam. Entah apa maksudnya, gue nggak paham. Mungkin kalian ada pengetahuan soal mungkin something yang berbau-bau ritual mungkin yang mengharuskan orang tersebut untuk menutupi cermin. Mungkin ada pantangannya ya. Namun yang menyedihkan, geng, sampai hari ini ya, kasus dari pembantaian Villisca X Murder House ini belum bisa terpecahkan dan tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Cerita ini ikut terkubur dan terlupakan bersama para korban pembantaian di malam itu. Tidak satupun ada yang dituntut atau tersangkanya ya, geng, dari kejadian ini. Namun ada beberapa nama yang sempat dicurigai sebagai pelaku. Yang pertama adalah Lynn George Jacqueline Kelly. Kelly ini baru saja tiba di Villisca, tepatnya ya pada hari perayaan Hari Anak di gereja tersebut. Dan dia sempat menghadiri acara Stillinger bersaudara, yaitu Lena dan Ina, yang juga menjadi korban pembantaian pada malam tersebut ya, geng. Dia dilaporkan meninggalkan Villisca pada pagi hari tanggal 10 tersebut, tepat di hari kejadian ya, menggunakan kereta. Tapi anehnya 2 minggu kemudian dia kembali lagi sebagai seorang detektif, dan dimana dia juga bergabung dalam kelompok investigasi kasus pembantaian ini. Jadi dia cuman sempat dicurigai doang, namun ternyata bukan dia pelakunya, dan malah dia ikut membantu untuk mencari si pelaku gitu ya. Pelaku yang dicurigai selanjutnya adalah Frank Jones William Mansfield. Frank Jones ini adalah seorang senator yang kaya raya, geng. Ayah dari keluarga Moore, yaitu Joe Moore ini, pernah bekerja kepada Frank Jones ini. Namun dia berhenti karena ingin membuka bisnis sendiri. Nah, pada akhirnya Joe dan Jones ini kerap sekali bersaing di dalam bidang bisnis mereka masing-masing. Dan ada rumor bahwasanya Joe Moore itu berselingkuh dengan salah satu putri Frank Jones ini. Sementara itu, William Mansfield ini dipercaya kalau dia itu adalah seorang suruhan dari Frank Jones ini, yang dimana William Mansfield ini adalah seorang tersangka pembunuhan terhadap anak dan istrinya menggunakan kapak di Blue Island. Dan kejadian ini hanya berselang beberapa tahun sejak kejadian di Villisca. Kecurigaan ini muncul karena adanya kemiripan dalam segi membunuhnya ya gitu ya. Cara melakukan pembunuhannya itu mirip gitu, geng. Makanya dicurigai kalau pelakunya adalah William Mansfield ini. Lalu pada 10 Juni, tepatnya 2013, memperingati 101 tahun kejadian ini, seorang filmmaker bernama Stuart Wahlin membuat sebuah film dokumenter yang bertajuk The X-Men Enigma: The Real Life Inspiration Behind Sly Utterly. Nah, filmnya bisa kalian cari, geng, di internet, mungkin banyak gitu ya tentang dokumenter ini. Lalu bagaimana keadaan dan kondisi dari rumah pembantaian ini? Nah, rumah pembantaian itu sudah sempat beberapa kali ditempati oleh berbeda pemilik. Namun tidak ada yang betah karena mereka merasa dihantui oleh arwah keluarga Moore. Akhirnya berpindah-pindah tangan, terakhir dibeli oleh sang pemilik museum di daerah tersebut. Pembeli bernama Darwin Lin, dan dia membeli itu pada tahun 1994. Lalu Lin kemudian merenovasi tempat tersebut menjadi tempat wisata horor. Gimana, geng? Kalian mau coba uji nyali di tempat tersebut? Hantunya dari tahun 1912 loh. Di saat Indonesia belum merdeka, gila tuh. Itu gimana kuat banget ya kan, energi dari arwah-arwah di situ, energi-energi negatifnya kuat banget. Kalau kalian punya nyali atau punya duit lebih, boleh berangkat ke sana, uji nyali kalian di rumah Villisca X Murder ini.